dua, satu. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kepada warganet ataupun netizen dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, netizen yang kami banggakan, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir sosok tokoh yang luar biasa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terkait dengan tema kita pada sore hari ini adalah urgensi vaksin sosial dan vaksin biologis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi di samping kanan saya telah hadir Profesor Sukri Paluturi, SKM, MKes, MSc, PhD. Ya, mohon maaf Prof kalau bagaimana Prof? Baik. Sehat Prof ya. Jadi beliau adalah guru besar di bidang Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah expert di bidang kesehatan, khususnya di beberapa kegiatan beliau sudah melakukan penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, bahkan terhitung sudah ada beberapa buku yang beliau lahirkan. Salah satunya, maaf Prof, saya sebutkan di sini ada buku dengan judul Kesehatan Itu Politik tahun 2014, kemudian Public Health Leadership tahun 2014, dan buku yang paling terakhir 2020 kemarin itu terkait dengan COVID-19, ada Indonesia perang melawan COVID-19 tahun 2020 dan COVID-19 Indonesia butuh kita tahun 2020. Luar biasa ini Prof atas karya-karya Anda di dalam pandemi ini. Baik, langsung saja warganet kita akan mendengarkan pemaparan beliau tentang urgensi vaksin sosial dan vaksin biologis. Namun sebelumnya Prof, di virtual kita sudah bergabung juga peserta Prof, jadi insya Allah nanti di akhir sesi itu kita akan melakukan diskusi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Bapak Profesor Sukri ya. Baik, langsung saja Prof, kita dengarkan apa penjelasan Prof tentang vaksin sosial. Jadi ini diksi menarik ini Prof. Kami selama ini vaksin itu berkaitan dengan vaksin yang sifatnya sifatnya biologis Prof. Nah, ini vaksin sosial menarik ini diksinya. Dan kita ketahui bahwa fenomena vaksin ini luar biasa sekarang Prof. Saya tadi membaca salah satu berita dari Kominfo, itu ada sekitar 137 hoax tentang vaksin yang sekarang di ini Prof. Jadi boleh kami minta pendapatnya Prof, bagaimana menurut Anda apa sih sebenarnya itu vaksin sosial Prof? Apa itu vaksin biologis dan seberapa penting vaksin ini? Silakan Prof. Baik, terima kasih Bang Arya. Sudah diundang bergabung di podcast Studio Hasrullah. Saya senang dengan tema Humanity and Political Talk karena sesungguhnya isu tentang COVID-19 juga tidak bisa dipisahkan dari isu tentang humanity dan isu-isu tentang politik. Buku yang saya tulis di awal pandemi COVID-19 ini tentang Indonesia perang melawan COVID-19, kita menyebutnya sebagai perang. Perang ini adalah perang biologis, ya. Tidak butuh senjata yang besar, tidak butuh senjata laras panjang, ya. Dan ternyata dampak yang terjadi dari perang melawan COVID sesungguhnya adalah dampaknya jauh lebih besar daripada perang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, di awal Maret 2020, Presiden Jokowi sudah mendeklar bahwa pandemi COVID-19 adalah bencana kesehatan masyarakat nasional. Dan ternyata kalau kita mengikuti perkembangan kasus-kasus yang ada dari hari ke hari menunjukkan sungguh luar biasa dari sisi jumlah kasus yang terkonfirmasi sampai kepada mereka yang korban
dan meninggal dunia. Ya, Prof. Nah, sesungguhnya istilah vaksin sosial dan vaksin biologis itu adalah istilah kita. Ya, siap. Jadi kalau kita cari di referensi-referensi itu kemungkinan besar kita nggak mungkin ketemukan istilah itu karena kita yang membuat istilah itu ya. Justru itu yang menarik, Prof, yang unik ya. Jadi teman-teman di konsultan COVID-19 di dalam pergerakan-pergerakan awal bagaimana penanganan pandemi COVID-19 itu kita terus selalu berjuang ya. Bahwa bagaimana penerapan daripada protokol kesehatan dan pada satu sisi selalu kita berdiskusi tentang vaksin-vaksin biologis itu. Jadi vaksin sosial itu sebenarnya tidak lain adalah penerapan daripada protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jadi kenapa kita menyebutnya sebagai vaksin sosial? Karena ini memang membutuhkan kepatuhan, membutuhkan dukungan, membutuhkan interaksi antar masyarakat, ya. Sehingga memang kita bisa lihat bahwa bagaimana misalnya dengan mencuci tangan, bagaimana dengan penggunaan masker, kemudian bagaimana dengan katakanlah misalnya dengan jaga jarak dan sebagainya. Inilah yang kita sebut sebagai vaksin sosial. Ya, seperti itu. Jadi ini referensinya nggak ada sebetulnya. Ya, ini adalah kajian bersama oleh teman-teman di tim konsultan penanggulangan COVID-19. Sebenarnya isu tentang vaksin biologis pun juga kelihatannya itu bukan istilah yang populer. Kita lah yang mendefinisikan istilah itu sebenarnya ya. Bahwa kita mengkategorikan sebagai vaksin yang belakangan ini cukup berkembang sebagai satu ikhtiar. Ya. Kita menyebutnya ikhtiar. Karena banyak juga orang yang hari ini tidak ikut vaksin. Ya, betul Prof. Ya, betul. Ya, banyak orang yang tidak ikut vaksin sehingga kita menganggap bahwa mereka yang ikut vaksin ini adalah satu ikhtiar. Bagaimana kita menanggulangi daripada COVID-19 ini. Ya, jadi konsep vaksin sosial yang dimaksud di sini adalah bagaimana perilaku sosial dari masyarakat dalam menerapkan protokoler kesehatan, Prof. Ya, dan saya kira itu memang penting, Prof. Ya. Jadi di samping vaksin yang dilakukan oleh negara sekarang, tetap harus melakukan protokoler kesehatan. Nah, mungkin bisa diceritakan ini, Prof, sedikit tentang bagaimana sejarah vaksin dalam pengendalian berbagai penyakit dalam global. Kita mungkin pernah mengalami beberapa pandemi ya sebelum COVID ini. Nah, bagaimana Prof melihat pandemi COVID-19 ini dibanding dengan pandemi-pandemi sebelumnya dan urgensi vaksin di dalam pandemi tersebut? Ya, baik. Kalau kita lihat sejarah pandemi di dunia, ya, secara global, vaksin ini memiliki cerita sukses. Ya, Prof. Katakanlah misalnya bagaimana negara melawan cacar. Ya, siap. Cacar itu terjadi tahun 1796. Jadi kita bisa bayangkan itu udah ratusan tahun kan. Dan ternyata vaksin ini masih terus berjalan, ya kan? Kemudian bagaimana dengan vaksin BCG atau tuberkulosis misalnya, itu pada tahun 1906. Jadi apa yang saya ingin katakan adalah bahwa dari sejarah pandemi yang cukup panjang ini, negara-negara di dunia memiliki lesson learn yang bagus, ya. Lesson learn yang bagus di dalam mengendalikan berbagai penyakit-penyakit menular ini, ya, seperti itu. Nah, sedikit saja sebenarnya, katakanlah misalnya virus HIV/AIDS misalnya, ya, yang sekarang juga belum selesai kasusnya. Ya. Negara dan para ahli juga terus berjuang bagaimana menemukan vaksinnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa ini negara sedang berjuang ya di dalam pengendalian itu. Oleh karena itu, kita berharap bahwa dengan vaksin COVID-19 ini mampu membantu dan memutuskan mata rantai penularan ini. Tetapi ada satu hal catatan yang saya ingin sampaikan. Sesuai dengan panduan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terutama di Dirjen P2P ini, bahwa vaksin biologis ini harus
bersinergi, Bersinergi. berjalan ya dengan vaksin dalam tanda kutip saya menyebutnya sebagai vaksin sosial itu tadi. Karena tidak bisa kita kita berharap banyak dengan vaksin biologis ini yang terus kita masih berjuang ya. Seperti itu. Ya. Baik, satu lagi dulu Prof sebelum kita melangkah ke Zoom. Jadi ini partisipan luar biasa ini sekarang Prof, sehingga kita mau mendengar apa tanggapan mereka dan bagaimana. Nah, ini mungkin yang perlu Prof Sukri tegaskan di forum ini, bahwa sekarang ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa kalau sudah vaksin itu mereka bebas, tidak usah pakai masker. Nah, mungkin ini terkait dengan vaksin sosial tadi Prof. Nah, bagaimana Prof melihat fenomena ini? Jadi mereka sudah vaksin, mereka merasa sudah bebas dari COVID, pengaruh COVID, seperti itu. Silakan Prof. Ya, sebenarnya yang bisa kita cerita adalah bahwa keberhasilan penanganan daripada pandemi COVID-19 ini adalah tentang vaksin sosial, ya, tentang penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Sebetulnya tentang vaksin biologis ini adalah kita masih sedang mempelajari bagaimana tingkat efikasinya, ya, bagaimana tingkat efektivitasnya, keakuratan daripada vaksin ini di dalam membentuk antibodi. Membentuk imun seseorang dari mereka yang ikut vaksin tersebut. Oleh karena itu memang dari awal kebijakan pemerintah, kebijakan Kementerian Kesehatan bahwa vaksin biologis ini harus bersinergi, berjalan bersamaan dengan vaksin sosial. Dalam hal ini protokol kesehatan. Jadi jangan sampai gara-gara karena kita sudah divaksin lalu kemudian tidak menggunakan masker. Itu sangat-sangat rawan, sangat-sangat berisiko. Apalagi sekarang ini kita masih sedang berada dalam masa pandemi. Jadi intinya jangan merasa langsung bebas ketika sudah vaksin Prof ya. Baik, kita langsung di room. Bagaimana operator, bisa ada yang raise hand? Silahkan langsung disambungkan dengan peserta yang ada di Zoom. Ya, ada satu, boleh ditampilkan. Ya, sambil kita menunggu, jadi memang sekali lagi ini adalah penekanannya bagaimana tetap menjaga protokoler kesehatan Prof ya. Jadi itu sangat mendukung proses vaksinasi biologis yang sambil kita tadi menunggu bagaimana tingkat akurasi daripada vaksin setelah kita divaksin karena secara teoritis itu diperkirakan ada sekitar mungkin 30% ya, katakanlah misalnya orang yang sudah divaksin lalu kemudian masih ada beberapa kasus yang misalnya sudah divaksin lalu kemudian tetap terkonfirmasi, bahkan sampai ada yang korban kematian seperti itu. Itulah juga yang menambah catatan ininya sebenarnya vaksin ini Prof, makanya penekanannya vaksin sosial ya, warganet yang kami banggakan. Jadi vaksin sosial tetap harus dilaksanakan. Gimana? Oke, jadi sambil menunggu ini Prof, teman-teman di virtual, jadi kira-kira apa upaya yang harus dilakukan pemerintah ini Prof atas upaya supaya tetap vaksin ini, kan seperti yang saya sebutkan tadi di prolog bahwa banyak sekali hoax ini Prof tentang vaksin ini, seperti yang kita paparkan juga tadi, ada yang sakit kemudian. Nah, bagaimana sebenarnya cara kerjanya vaksin ini sehingga terjadi efek-efek samping yang seperti itu, dan apakah itu memang masuk akal atau dalam konteks sesuai dengan masuk akal sesuai dengan dalam konteks kesehatan, mungkin seperti itu Prof. Jadi sebetulnya adalah upaya yang harus dilakukan untuk menyukseskan daripada program vaksinasi ini adalah, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sudah sudah benar ya. Dalam pengertian adalah bahwa mengapa tenaga kesehatan yang harus berada di garda terdepan di dalam hal vaksinasi ini, karena kan begini.
Kalau kita lihat beberapa kasus yang terjadi dan berita-berita hoax yang sulit sekali kita bendung, lalu yang divaksin ini adalah masyarakat, maka kita bisa membayangkan bagaimana tingkat penolakan yang sungguh luar biasa. Ya, betul, Ya, Prof. akan terjadi penolakan luar biasa. Sedangkan tenaga kesehatan saja yang diminta untuk divaksin masih saja ada kasus yang tidak ikut. Yang tidak mau, betul, Prof. Bahkan dia ikut itu hanya karena mungkin dalam tanda kutip dia adalah atasan di instansi itu. Dalam kutip terpaksa mungkin. Dia terpaksa dalam tanda kutip ya. Saya melihatnya itu. Karena kalau kita diskusi santai dengan mereka banyak juga di antara mereka sesungguhnya yang sebenarnya secara batin itu belum siap, secara psikologis itu belum siap. Sehingga dengan petugas kesehatan yang pertama kali divaksin, poinnya adalah ada penguatan di sana. Ada penguatan bahwa pertama vaksin ini adalah sesuatu yang aman, sesuatu yang insya Allah tidak memberikan efek yang dalam tanda kutip efek negatif ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian, kalau tenaga kesehatan saja sudah divaksin lalu kemudian memberikan pelajaran kepada masyarakat secara keseluruhan, maka kita bisa lihat bahwa insya Allah masyarakat yang lain juga akan ikut. Contoh saja mungkin saya saya di awal-awal yang namanya rapid test itu adalah barang yang susah sekali ya. Bahkan seorang prof juga sudah. Iya, sulit sekali, itu nggak mudah Kemudian kita divaksin untung saja di kampus ya dimulai dari pimpinan level atas dulu kan. Sehingga ada contoh yang kita bisa lihat bahwa ternyata dengan vaksin ini insya Allah sehat-sehat saja, dan itu adalah satu pelajaran yang bisa kita lihat. Sehingga memang di dalam perjalanannya vaksin ini secara bertahap akan menjangkau kepada misalnya kelompok-kelompok mereka yang berusia di atas 60 tahun, kemudian mereka-mereka yang merupakan pelayan publik dan sebagainya, nanti pada akhirnya adalah akan ke masyarakat secara umum. Jadi intinya di sini bagaimana kemudian mensinergikan antara semua elemen dalam masyarakat. Betul. Dan saya juga lihat sebenarnya memang ada semacam efek opinion leader di sini, Prof ya. Jadi opinion act. Jadi bagaimana para tokoh yang ada di negara kita ini menunjukkan bahwa mereka harus vaksin sehingga masyarakat juga ikut untuk ini. Tapi saya kira itu juga belum cukup, Prof. Bahkan tadi kita jelaskan bahwa seorang Prof pun masih ada beberapa yang menyaksikan ini vaksin dan seterusnya. Nah mungkin bagaimana operator? Belum ada yang ini ya. Jadi kami tetap membuka pertanyaan di ini baik di Zoom maupun di YouTube, mungkin boleh kalau misalnya ada di kolom komentar ingin bertanya kepada Prof langsung itu kami persilahkan. Bagaimana, operator ada? Ya. Jadi ini memang ini Prof, kami pertama kali lakukan di podcast Hasrullah. Jadi ini adalah wadah sebenarnya yang kami buat supaya bagaimana bisa menyampaikan unek-unek, dan salah satu tema yang cukup krusial memang tentang vaksin ini. Dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan Prof Sukri ini beliau menyempatkan untuk hadir di studio kami ini untuk sama-sama berdiskusi tentang vaksin ini. Dan luar biasa ada istilah yang saya kira perlu disosialisasikan dan perlu digalakkan, namanya vaksin sosial ya Prof ya. Mana Prof? Ya. Oke, mungkin ini Prof sambil menunggu lagi. Jadi kira-kira tadi di level pemerintah kita sudah berdiskusi tadi. Nah, kalau masyarakat sendiri seperti apa yang harus himbauan dari Prof untuk masyarakat kita ini, mungkin mudah-mudahan warga net ini melihat dan bisa memahami dan mungkin sampai ke bertindak supaya dapat sama-sama menekan laju pandemi ini, Prof. Silakan. Ya, jadi di dalam penanggulangan COVID-19 ini, karena sekarang masih dalam situasi pandemi, meskipun memang
dalam perkembangan kasus dalam minggu terakhir ini ada kecenderungan menurun sebenarnya ya, ada kecenderungan menurun. Tetapi sebetulnya kritiknya di sana adalah bahwa apakah menurun ini karena benar-benar terjadi penurunan, ataukah itu karena memang jumlah pemeriksaan spesimen yang berkurang ya? Ya, Prof. Karena kan sebenarnya COVID-19 ini saya melihatnya juga seperti fenomena gunung es. Ya. Jadi yang kita lihat di permukaan itu kelihatan mungkin terkendali, tetapi sesungguhnya yang di dasar laut ini cukup banyak. Ya. Saya mengibaratkan itu seperti orang yang membuat jaring atau jala ya untuk mendapatkan ikan begitu. Nah, COVID-19 ini pertanyaannya adalah sangat bergantung seberapa sering kita buang jaring untuk menangkap ikan. Lalu seberapa seberapa sering ya, kemudian frekuensinya, kemudian barangkali jenis jaringnya ya, atau jenis orang yang melakukan. Ya seperti itu. Jadi kita tetap harus waspada ya, tetap harus senantiasa hati-hati di dalam pandemi COVID-19 ini. Bahkan saya membayangkannya adalah bahwa meskipun pada akhirnya vaksin ini bisa bekerja dengan baik, penggunaan masker ini ya, jadi vaksin sosial itu adalah praktik yang baik. Ya, praktik yang baik bagaimana dengan cuci tangan ya. Saya kira bukan soal pandemi COVID-19 lalu kemudian kita sering mencuci tangan. Bahwa kita mencuci tangan itu adalah kebutuhan kesehatan bagi kita. Sama misalnya dengan menggunakan masker, saya kira bukan soal karena pandemi COVID-19 lalu kemudian kita menggunakan masker. Bisa saja nanti meskipun pandemi ini lewat kita tetap menggunakan masker, karena masker ini kan bisa melindungi ya, bisa melindungi daripada katakanlah misalnya bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang bisa terjadi. Ya, baik Prof, sudah ada 2 yang raise hand Prof di Zoom. Atas nama boleh saya lihat sedikit, Nurfadila Mardiani. Atas nama Nurfadila Mardiani, boleh di unmute operator untuk ke ini Nurfadila Mardiani ya. Silakan Nurfadila di tolong di unmute dulu. Iya Pak. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Mardiani Ramli. Saya mahasiswi profesi nurse dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dari UMI, Fakultas Kesehatan Masyarakat, profesi nurse. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Di sini yang ingin saya tanyakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa adapun beberapa orang yang termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh divaksin, antara lain yang kita ketahui itu orang yang sedang terkonfirmasi COVID-19, ibu hamil dan menyusui, terus orang yang sedang mengalami gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, dan lain sebagainya yang kita ketahui. Yang ingin saya tanyakan Prof, apakah ada solusi lain selain vaksin kepada orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin tersebut? Maksudnya selain vaksin, apakah ada solusi lain sehingga bisa membantu orang-orang yang masuk dalam klasifikasi orang yang tidak dapat menerima vaksin tersebut? Terima kasih. Ya, jadi bertanya tentang bagaimana ini Prof yang sudah ibu hamil dan seterusnya, apakah masih ini? Langsung saja mungkin ya, silakan Prof. Baik ya. Jadi memang ya, kalau kita divaksin itu kan jajaran mejanya itu panjang kan, ya, gitu. Siap. Harus dilacak dulu dia punya riwayat ya, penyakit-penyakit yang diderita misalnya dalam 1 minggu terakhir ya, dan sebagainya. Jadi memang orang yang menerima vaksin itu tidak semua orang yang mau divaksin dan bisa divaksin. Ya, banyak orang yang ditolak atau tertolak karena tidak memenuhi kriteria. Katakanlah misalnya sampai tekanannya di atas 180 kalau tidak salah ya.
Kemudian diukur semua suhu tubuh, kemudian bagaimana misalnya katakanlah kalau dia menderita penyakit jantung, itu juga kemarin kalau saya tidak salah ada beberapa kasus yang ada gejala begitu dan tidak bisa juga divaksin. Nah, berkaitan dengan yang kasus tadi misalnya pada ibu hamil, ya saya pikir ya hari ini sarana yang ada hanya ada dua, ya. Sarana yang ada hanya ada dua untuk menjaga diri kita bagaimana terhindar dari protokol kesehatan. Kalau yang bersangkutan tidak bisa melakukan vaksin biologis, maka satu-satunya jalan adalah vaksin sosial. Tinggal itu saja yang ada kan gitu, vaksin sosial. Sebenarnya vaksin sosial ini kan poinnya juga ada di sana. Jadi selain 3M, ya 3M. Selain ada 3M, bahkan ada yang menambahkan 5M ya. 5M, Prof, ya. Jadi selain menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, ya ada juga yang mendapatkan misalnya imun dan sebagainya ya, kan seperti itu. Tapi ada juga yang bagian yang kedua itu namanya 3T. 3T. Ya, 5M 3T. 3T itu adalah testing. Ya, harus dites gitu kan? Ya, harus ditesting karena kan tidak ada cara lain juga mengetahui status kita kalau kita tidak dites kan? Nah, gitu. Yang kedua adalah di tracing ya. Di tracing ke belakangnya, dilacak ke belakang. Nah, lalu yang terakhir adalah di treatment ya, diobati atau diberikan perlakuan ya terhadap kasus tersebut. Ya, aman ya Prof untuk bahkan ibu hamil sekalipun. Iya, jadi kalau ibu hamil sendiri saya belum terlalu tahu karena kan vaksin yang ada sekarang ini kan umumnya katakanlah tenaga kesehatan ya dalam tenaga kesehatan yang tidak hamil ya tenaga kesehatan yang tidak hamil, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang ada di kampus ya. Dan saya kira kita bisa lihat Unhas itu selalu terdepan ya di dalam hal gerakan-gerakan pengendalian COVID-19 ini ya. Jadi kalau ibu hamil saya belum tahu ya. Atau dilihat sesuai dengan situasi kondisi kembali. Tetapi yang paling penting sebenarnya itu tadi Prof, kalau saya vaksin sosial. Betul. Jadi itu menurut saya yang paling penting. Sebenarnya kembali ke 3M, 5M, 3T tadi sebenarnya. Karena kan sebenarnya begini, vaksin ini belum kita tahu 100% bagaimana bekerjanya. Ya. Karena itu kenapa pemerintah tetap harus dengan tegas mengatakan bahwa harus hindari yang namanya kerumunan. Ya. Kemudian bagaimana menjaga jarak, kemudian cuci tangan dan sebagainya, karena itu adalah upaya kita ya, kita. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kalau masyarakat tidak terlibat melakukan gerakan-gerakan ini, saya kira tidak banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tapi saya melihatnya bahwa sudah mulai gerakan sudah mulai. Jadi meskipun pada beberapa kasus masih banyak orang yang tidak menggunakan masker misalnya dan sebagainya, tetapi bisa kita lihat adalah bahwa ada banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, baik, itu mungkin dari Prof jawaban. Kita boleh lagi operator di ini masih ada yang raise hand lagi satu Prof atas nama Dion Erikson, ya boleh operator di unmute dulu saudara Dion. Ya, saudara Dion, silahkan langsung ditanyakan apa yang ingin disampaikan kepada narasumber kita kali ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai terkait dengan efektivitas dari vaksin COVID-19 itu sendiri dan terkait dengan efek samping yang ditimbulkan, bahkan hal ini membuat masyarakat, menurut dari info yang beredar saat ini, membuat masyarakat ragu untuk divaksin. Dan yang kedua adalah terkait dengan keraguan masyarakat terkait dengan kehalalan dari vaksin itu sendiri, jadi menjadi penghalang tenaga kesehatan maupun pemerintah dalam melakukan program vaksinasi nasional.
mungkin ada suatu gerakan yang dapat dilakukan atau mungkin solusi yang dapat diberikan. Terima kasih. Ya, boleh tahu Dion dari mana, Dion? Saya mahasiswa aktif dari Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Unhas. Universitas Hasanuddin. Oke, wah, ini anak FKM ini Prof. Berarti sudah ketemu sama Prof ya di fakultas berarti, Dion. Ya, baik Prof, boleh langsung Prof, ini ada 3 poin saya lihat Prof, efektivitas, kemudian efek samping, kemudian kehalalan. Nah ini 3 hal saya kira juga yang menjadi ramai diperbincangkan di tengah masyarakat Prof. Silakan Prof. Ya, saya kira kalau isu halalnya saya kira kan sudah selesai ya. Ya, selesai. Bahkan yang haram pun kalau sudah tidak ada pilihan jadi halal. Ya. Siap. Gimana Ustaz? Betul. Dan yang kedua dari sisi keamanan juga sudah selesai ya. Ya. Tidak ada lagi. Jadi setelah pemerintah ya Balai POM ya sudah mengeluarkan itu bahwa vaksin ini adalah halal, vaksin ini adalah aman. Dan saya kira debat-debat itu sudah selesai. Ya. Tugas kita sebenarnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat kita untuk bisa ikut daripada program vaksin ini ya secara bertahap ya. Dan kalau tidak salah diharapkan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu sudah ikut vaksin paling lambat Maret atau April 2021. Ya. Diharapkan itu sudah ikut semua, sehingga kenapa kita dorong terus ini orang ikut vaksin. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah herd immunity atau kekebalan kelompok, adalah bahwa kita berharap bahwa semakin banyak orang yang ikut vaksin, maka diharapkan mampu memberikan perlindungan masyarakat, mampu memberikan perlindungan kesehatan masyarakat kepada orang-orang yang tidak vaksin. Jadi kalau di atas 70 atau 80% masyarakat kita sudah ikut vaksin, maka kita berharap bahwa 70-80% ini sudah mampu melindungi daripada masyarakat kita yang tidak ikut vaksin. Jadi kalau baru yang ikut vaksin misalnya baru di angka 30% atau 40%, itu kan artinya bahwa serangan dan keterpaparan seseorang untuk tetap terkombinasi itu masih cukup besar ya. Dengan harapan bahwa vaksin ini bisa bekerja dengan efektif membentuk antibodi sehingga daya tahan tubuh kita semakin kuat, semakin kebal dan tidak mudah terserang penyakit. Ya. Jadi ya, saya kira terjawab ya Saudara Dion. Jadi sekali lagi saya stretching bahwa kehalalan saya kira sudah diselesaikan oleh Majelis Ulama kita, Prof. Ya, dan sudah ada kode halalnya. Kemudian efektivitasnya juga sudah disampaikan Prof. Efek samping, bahkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga sudah memberi legalitas terhadap vaksin ini. Intinya saya kira sekarang bagaimana kemudian seluruh lapisan masyarakat kita yakin dan mau divaksin sebenarnya, Prof. Karena tadi belum menyentuh angka 30% yang vaksin ini, Prof. Bagaimana operator? Apa masih ada pertanyaan? Masih ada? Ya, boleh kita buka lagi satu pertanyaan, boleh Prof ya? Satu lagi, Prof. Ya. Masih ada waktu. Dari siapa nih? Fatin ya? Fatin Salsabila. Oke, silakan dibukakan, di unmute operator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, sebelumnya saya Fatin Salsabila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Mungkin kurang lebih topiknya sama dengan pertanyaan dari Saudara Dion mengenai efektivitas vaksin. Nah, tapi poin yang saya ajukan itu mengenai mutasi virus itu sendiri, Prof. Nah, berdasarkan website yang saya baca yaitu covid19.go.id, mutasi itu kan merupakan sifat alami dari sebuah virus. Nah, namun di websitenya mengatakan bahwa tetap saja kita tidak tahu bagaimana dampak dari mutasi virus ini 1 atau beberapa tahun ke depan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, bagaimana sebenarnya keefektivitas
dari vaksin virus yang terus bermutasi ini. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Fatin. Ini tidak satu ruangan dengan Dion tadi nih, Fatin. Ini ya baik Prof, ini dari mahasiswa kita lagi kayaknya, Prof. Fatin Salsabila dari FKM. Jadi ini agak kritis sebenarnya juga, Prof, ini karena belum kita selesai dengan persoalan vaksin Sinovac, vaksin dari Kemenkes. Kemudian di sisi lain juga kita harus mengikuti yang secara alamiah mutasi daripada virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana Prof melihat dua hal yang sebenarnya saling kejar mengejar ini, ya, Prof? Betul ya. Jadi kita kelihatannya saling kejar-kejaran sebenarnya. Betul, jadi kenapa kita vaksin, kemudian kenapa kita menegakkan protokol kesehatan, karena kita saling kejar sebenarnya ya. Yang mana yang paling efektif di antara keduanya, baik vaksin sosial maupun vaksin biologis. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa tentu memang ini adalah ikhtiar ya, ini adalah upaya. Memang di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang debat ya, tentang bagaimana virus yang terus juga mengalami mutasi, kemudian tentu dengan mutasi ini orang akan mempertanyakan bagaimana dengan efikasi ya, daripada vaksin tersebut ya, di dalam mengendalikan COVID-19 ini. Kita tetap berharap bahwa saya kira di awal-awal penularan COVID-19 ini ya, semua negara berjuang bagaimana bisa menemukan ya daripada vaksin ini, dan bisa kita bayangkan sejak akhir Desember 2019 Indonesia kira-kira Maret 2020, dan kira-kira hitungan hanya dalam waktu berapa ya, 8-9 bulan dan vaksinnya sudah ditemukan ya. Jadi paling tidak biarkan para ilmuwan bekerja apapun kondisinya, mau mengalami virusnya mutasi atau tidak ya, tapi insya Allah kita berdoa bahwa hanya dengan vaksin yang bisa mengendalikan daripada pandemi ini ya. Kalau kita belajar dari sejarah-sejarah pandemi yang ada ya, baik yang berkaitan dengan katakanlah misalnya seperti penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi ya, seperti cacar, campak dan tuberkulosis dan sebagainya, hanya vaksin yang bisa menyelesaikan untuk itu. Tetapi memang dalam tanda kutip COVID-19 ini sangat unik ya, karena penularannya misalnya katakanlah kenapa kita harus menutup dengan menggunakan masker ya, karena kontak ya, lewat mulut, hidung dan sebagainya. Ya, jadi tadi saudara-saudari Fatin ya mempertanyakan tentang belum ini. Jadi intinya bagaimana kemudian kita tetap berikhtiar ya, Prof. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar ya. Yang salah adalah kalau tidak berbuat apa-apa. Iya, Prof. Jadi intinya sebenarnya memang ide Prof. Sukri tentang vaksin sosial memang sebenarnya bagian daripada tindakan preventif dan juga tindakan dalam penguatan vaksin biologis yang sekarang sementara dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kita ya. Jadi kalau saya melihat memang bagaimana pendekatan pengendalian COVID ini coba ketika vaksin sosial itu adalah bagian hulu mungkin, Prof. Ya. Selama ini kita selalu menyentuh bagian hilir seperti yang sekarang kita laksanakan. Vaksin biologis kan sebenarnya hilirnya, Prof. Ya. Kalau hulu harusnya masuk ke itu tadi vaksin sosial. Mungkin ada tambahan, Prof. Ya, kalau di dunia kesehatan masyarakat, vaksin ini termasuk ke dalam namanya specific protection, perlindungan khusus. Jadi ada 5 tingkatan pencegahan penyakit itu ya. Yang awal-awal itu namanya health promotion ya.
Jadi bagaimana menjaga kebersihan diri, lingkungan, ya, dan sebagainya. Kemudian ada namanya specific protection. Specific protection. Ya, perlindungan khusus. Ya. Jadi orang pakai helm itu namanya perlindungan. Ya. Jadi penggunaan helm itu dianggap sebagai satu strategi atau pendekatan kesehatan masyarakat yang juga mampu mengendalikan berbagai penyakit ataupun kecelakaan lalu lintas. Itu helm. Jadi penggunaan helm itu adalah termasuk perlindungan khusus. Ya. Apalagi ya lainnya, misalnya ini mohon maaf ya, katakanlah misalnya penggunaan kondom, ya. Dalam tanda kutip itu juga adalah sebagai specific protection. Specific protection. Jadi perlindungan khusus. Jadi bagaimana orang untuk bisa terhindar, ya, bagaimana orang terhindar dari berbagai macam penyakit dan sebagainya. Nah, memang ada kelebihan, kekurangan daripada masing-masing vaksin ini. Jadi baik vaksin biologis maupun vaksin sosial, ya. Kalau vaksin biologis itu kan diberikan 2 kali saja, ya. Jadi 2 minggu pertama, ya. Kemudian 2 minggu kedua, ya, 28 hari ya, harapannya begitu. Nah, vaksin sosial ini berkaitan dengan jaga jarak, berkaitan dengan penggunaan masker, berkaitan dengan cuci tangan. Ini lebih frekuen, lebih sering, ya kan? Ya, tidak 2 kali kan? Ya, betul. Itu setiap saat itu. Setiap saat. Ya. Dari sisi biaya, kemungkinan besar vaksin biologis ini lebih murah daripada vaksin sosial lebih murah daripada biologis, Prof. Ya. Apalagi vaksin biologisnya kan dibayar sama pemerintah kan, gitu. Kalau vaksin sosialnya kita harus beli hand sanitizer, beli masker dan sebagainya kan, seperti itu. Ya, tapi dua-duanya adalah bahwa bagaimana kita bisa terlindungi, ya, bagaimana bisa terlindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Ya. Jadi saya ikut vaksin dengan harapan bahwa saya bisa terlindungi diri kita melalui pembentukan antibodi, imun dan sebagainya, kekebalan tubuh itu. Lalu kemudian dengan kekebalan tubuh yang ada pada saya itu mampu melindungi orang lain untuk tidak terpapar. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kami menggunakan masker, harapannya adalah kami bisa melindungi diri saya sendiri dan kami melindungi orang lain. Ya, kan seperti itu. Luar biasa. Ya. Iya, Prof. Jadi saya kira cukup untuk pertanyaan di Zoom ya, karena ini waktu juga yang mendesak kita. Jadi terakhir, Prof, apa yang Prof ingin himbau kepada seluruh lapisan masyarakat kita supaya mendukung vaksin ini, jangan takut untuk divaksin, di samping tetap menerapkan vaksin sosial yang Prof tadi sampaikan. Silakan, Prof. Betul ya. Ayo teman-teman semua jangan ragu ya untuk ikut vaksin biologis ini. Insya Allah aman, insya Allah halal, dan insya Allah tingkat efikasi daripada vaksin ini membuat tubuh antibodi kita semakin kuat. Di samping tetap kita harus secara disiplin ya, menerapkan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, sering cuci tangan biar tangan kita terhindar daripada kuman, lalu gunakan masker ya, hindari kerumunan jika ada memang tidak penting untuk kita lakukan ya. Dengan demikian kita berharap bahwa kita bisa melindungi diri kita dan juga kita bisa melindungi orang lain. Ya, terima kasih Prof atas waktunya ya, luar biasa sekali ya. Jadi ide vaksin sosial sebenarnya bukan sesuatu yang baru Prof, tetapi bagaimana kemudian kita tetap konsisten di dalam menerapkan protokoler kesehatan agar vaksin biologis juga bisa mencapai target yang kita harapkan. Intinya bagaimana kemudian kita tetap menerapkan protokoler kesehatan supaya vaksin biologis yang telah kita terima itu menjadi lebih maksimal. Dan juga mungkin Prof di kesempatan ini saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut vaksin karena saya yakin masih banyak ini yang belum berani vaksin Prof seperti tadi. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensi daripada warganet, utamanya
yang ada di virtual atau Zoom ini, Prof. Luar biasa. Kita tadi over kapasitasnya, Prof. Alhamdulillah. Jadi nanti yang ini insya Allah dari acara ini kami akan memberikan sertifikat, Prof, melalui email masing-masing, dan kami juga akan mohon izin, Prof, materinya saya boleh share juga ke peserta yang terdaftar pada acara ini, ya. Baik, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasrullah MA sebagai Wakil Dekan Bidang 3 yang telah memfasilitasi kegiatan ini, Prof, dan Bapak WR3 juga Wakil Rektor 3 Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan, yang telah memberi kesempatan juga untuk terselenggaranya acara ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Sehat selalu. Ya, dan demikian juga untuk warganet, sehat, tetap sehat. Ayo kita vaksin yang belum vaksin, dan yang sudah vaksin kita menerapkan vaksin sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Bukan apanya kok, kita sudah diberi ini yang begini, kan kita sudah diberi panggung.